Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan kerja di Sekolah SD 17349 9 bulan. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di sekolah ini sebagaimana biasa di dalam proses belajar mengajar. Adapun pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu, itu terkait dengan diklat yang saya jalani selama ini, yaitu calon guru penggerak angkatan 6, yang mana pada hari ini Bapak Ibu kami sudah sampai kepada modul 1A4, yang mana di sana judulnya adalah budaya positif, tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mengartikan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif, tentu sekali Bapak Ibu kita perlu mengartikan apa itu yang dimaksud dengan budaya. Budaya diartikan segala upaya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Budaya mencakup semua keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh masyarakat tertentu. Nah, yang artinya budaya itu kata kuncinya adalah suatu kegiatan, kebiasaan. Nah, yang dimaksud dengan positif yaitu berpikir baik, ramah, dan tidak sombong dan tidak suka kebohongan, seperti yang dikatakan oleh Brandly. Ya. Nah, bagaimana budaya positif itu, Pak, bisa dilakukan dengan baik? Sebab budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sikap yang diharapkan oleh guru. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa lakukan di dalam melakukan budaya positif itu? Strategi apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan budaya positif di sekolah kita ini? Yang pertama itu tadi, disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena yang mendasari tindak pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa tujuan disiplin itu Bapak Ibu? Tujuan disiplin yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Artinya motivasi intrinsik ini diberikan oleh guru, ya, gunanya untuk merangsang tanpa ada imbalan atau hadiah. Artinya dia menyadari bahwa motivasi yang diberikan itu dan dapat dia lakukan dengan dorongan yang ada pada dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berfungsi
karena adanya perangsang dari luar untuk melakukan suatu perbuatan termasuk belajar. Yang biasa yang seharusnya kita lakukan adalah motivasi intrinsik, yaitu anak-anak bisa termotivasi tanpa ada suatu janji atau diberikan hadiah berupa apapun itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam melakukan budaya positif tadi ataupun sekalipun melakukan disiplin tadi, disiplin positifnya, maka kita sebagai guru harus melakukan itu yang dinamakan dengan posisi kontrol guru. Yang manakah yang dimaksud dengan posisi kontrol guru itu? Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu diterapkan di sekolah bagi seorang guru ataupun dia orang tua ataupun atasan di dalam melakukan kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang mana Bapak Ibu yang selama ini yang kita lakukan di dalam posisi kontrol guru, ya, yang kita lakukan selama ini adalah sebagai penghukum, di mana ketika anak-anak kita itu melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan yang melanggar peraturan sekolah, maka yang kita lakukan selama ini adalah menghukum anak-anak tersebut, baik itu secara fisik maupun dengan kata-kata atau verbal. Maka di dalam posisi kontrol guru yang dimaksud di sini yang akan kita lakukan adalah bagaimana upaya kita seorang guru menjadikan siswa itu sadar akan kesalahannya. Artinya dia menyadari bahwa dia memang sudah bersalah. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu, posisi kontrol yang perlu kita terapkan, kita jadikanlah anak itu sebagai teman. Sekalipun dia melakukan kesalahan, ajak dia bicara secara bagaimana kita dengan teman kita berbicara. Artinya tidak kasar atau tidak melakukan hukuman yang bersifat negatif. Nah, yang perlu lagi kita lakukan sebagai posisi kontrol yaitu memonitor atau memantau. Nah, di dalam pemantauan ini perlu Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana kalau kita misalkan tidak hadir pada suatu tertentu, perlu kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik, tentu sekali kita seorang guru tetap memonitor, memantau, atau paling tidak menyampaikan kepada teman, rekan sejawat untuk menggantikan posisi kita kepada siswa. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai manajer, yang mana sebagai manajer itu adalah melakukan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ataupun melakukan evaluasi di dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru sekalian, kenapa kita melakukan semua itu? Kenapa kita harus melakukan posisi kontrol sebagai guru? Yaitu mengingat yang mana manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang mana itu yang dimaksud kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Itulah yang mendasari Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Maka juga itu diperlukan kontrol guru yang ada tadi 5 bagian tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain daripada itu, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Inilah yang akan kita lakukan juga di sekolah kita, yang mana restitusi itu adalah artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses meliputi 3 tahap
dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di mana segitiga restitusi itu adalah yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga stabilitas identitas. Yang mana di dalam stabilitas identitas itu adalah menjelaskan kepada siswa atau memberikan gambaran kepada siswa bahwa posisi identitas sebagai guru itu sama. Artinya kenapa Bapak Ibu? Misalkan kalau ada kelas yang kosong digantikan oleh guru yang lain, kadangkala siswa kita itu tidak memperdulikan guru pengganti. Nah, dia hanya menghargai wali kelasnya. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian diperlukan adanya stabilitas identitas. Dan juga bagaimana kita menerapkan sebagai guru penerapan identitas itu kepada siswa. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya ketika anak-anak kita itu salah atau contoh tidak mengerjakan tugas, bagaimana kita menyikapinya? Yang selama ini kita lakukan adalah menghukum secara verbal ataupun menghukum secara fisik. Maka ini adalah suatu tindakan yang salah Bapak Ibu. Itu tadi makanya dikatakan di dalam posisi kontrol guru itu, kita jadikanlah dia menjadi teman yang baik. Kita tanya dia kenapa PR-nya tidak dikerjakan di rumah. Kita tanya dia apakah mengerjakan PR itu baik bagi dirinya sendiri. Nah, sesudah dia menyadari itu, maka kita lakukan perbaikan. Kita tanya dia, apakah dia akan melakukan PR lagi untuk kedepannya? Nah, jika tidak dia mengerjakan PR, apa sanksi yang akan diberikan kepada dia? Nah, selain itu daripada Ibu, nah disitulah kita menanyakan keyakinan dia sampai di mana dia bisa sadar atas kesalahannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru, di dalam ruangan kelas, di dalam kelas kita masing-masing, perlu kita membuat suatu keyakinan kelas ataupun yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Kita tanya siswa kita, apa kesepakatan kita di kelas ini? Itu menyangkut daripada kegiatan yang dilakukan di sekolah setiap harinya. Baik itu di dalam petugas kebersihan, baik itu di kondisipan kelas yang selalu ada ribut, ada yang tidak mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Maka kesepakatan-kesepakatan ini Bapak Ibu perlu kita lakukan dan perlu kita kesepakati di dalam kelas yang kita tempelkan di dinding. Nah, dengan itu siswa nantinya ketika di suatu hari melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak benar, maka kita akan kembali ke sana. Bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat? Nah, untuk itu Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran tadi. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu siswa untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Misalnya di kelas, ada siswa yang mengganggu teman hingga temannya marah dan menangis. Apa yang dilakukan guru? Penerapan restitusi pada permasalahan semacam itu dengan mengembalikan siswa pada komitmen dan kesepakatan kelas, yaitu siswa bersedia mentaati peraturan tata tertib sekolah dan tata tertib kelas yang meminta siswa menjaga ketertiban kelas. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa melakukan kegiatan itu di kelas kita masing-masing, dan jadilah kita menjadi guru yang melindungi siswa. Kita jadikanlah
siswa itu menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, ya. Dan kita harus tetap melakukan monitor, memantau anak didik kita bagaimana perkembangannya. Jadilah kita sebagai guru yang memiliki rasa kasih sayang kepada guru. Marilah kita berhenti menghukum siswa, baik itu secara verbal dengan kata-kata ataupun secara fisik, agar nantinya siswa kita dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dengan budaya positif yang kita sudah terapkan tadi. Demikian pemaparan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan kita juga bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita ini dengan baik. Terima kasih.